Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak jamaah kajian Husarah Mintaul Anwar yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah ridho, rahmat, bimbingan dan juga kemudahan dalam mengkaji, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah praktek setelah kita mengkaji tentang sedikit terkait dengan terapi atau penawar dari kebingungan. Kita kemarin sudah belajar tentang rumus mana mama, nama, nana, nanas. Betul nggak? Oke. Kemarin baru nomor 1 kita praktek baca. Jadi sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, kalau di silabus kita itu saya hanya pingin nguji di silabus kita kan bab berikutnya adalah isim ghair munsharif dan amil nawasih. Tapi ternyata kemarin alhamdulillah dengan teori mana mama nama, nana dan nanas ini ternyata sudah bisa mendeteksi, sudah bisa membaca huruf gundul. Jadi sekarang kita akan saya tulis lagi untuk praktek nomor 2, nomor 3, mudah-mudahan bisa sampai nomor 5. Ya apa-apalah Oke, siap. Jadi rumusnya masih yang paling belakang halaman 111 itu mana mama, jangan sampai lupa. Jadi setelah ini kita baru akan bahas tentang amil nawasih Mana ininya? Spidolnya? Kita bahas nomor 2, nomor 3 sekarang coba. Pak Abdullah kemarin ada nggak? Hadir nggak? Hadir. Mana mama hadir? Oke, siap Dibacanya sering sekali. Bapak gimana? Di situ di 111 itunya Jadi mana itu berarti apa? Ma'rifat, nakiroh. Kalau mana ma'rifat, ma'rif. Kalau nama nakiroh, ma'rif. Kalau nana nakiroh. Kalau nanas nakiroh, sifat. Kalau ma'rifat nakiroh berarti jadi apa? Oke, jadi kita tandain mubtada dan khobar. Kalau ma'rifat jadi apa? Sifat mausuf Kalau nakiroh ma'rifat jadi apa? Idofat mudhof ilaih. Kalau nakiroh idofat itu mudhof ilaih pokoknya mah. Kalau nakiroh sifat mausuf dan seterusnya lah itu di situ. Adanya gini ismuna, isim mudhof dan nakiroh. Kalau sudah isim mudhof dan nakiroh juga nanti mudhof ismu na.
Ya, ada juga nanti ismuna, di situ ada juga ismu ma ya, sama ismuna maupun ismu ma adalah sama ya. Oke, nomor 2 ya, saya tulis sudah. Di fotokopi ya. Is. Salah.
Oke, baik. Siapa yang mau nyoba? Hah? Siapa yang mau nyoba ntar? Ya, coba dulu. Saya kasih tanda ya. Hmm? Baik. Siapa yang mau nyoba? Paplah ya. Ya. Hah? Ya, contoh paplah. Bilang paplah nih. Kasih harokat. Nanti Pak Heru ya. Bismillah. Saya pemirsa aja. Apa Prama? Apa? Enggak, nanti kalau saya wasyarati wajib 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 salati. Itu soro itu kan kalimat apa itu? Dia kalimat apa, Pak?
Ingat, kalau misalkan ada kalimat isim di awal kalimat jadi apa gitu ya? Ada. Nah, kalau mubtada termasuk isim yang dibaca, iya. Syaratu berarti. Iya, nggak apa-apa, terus itu wasar itu ya, wasaro itu terus wasaro itu. Wasara itu wajibu. Itu kan ada waw. Oh, wow. Wow. Wujub. Wasaro itu ini kan ini nakiroh berarti wasaro itu Ujubu. nakiroh jadi apa? Dopat. Idofat. Ujubi. Nah, Ujubi. berikan harokat nggak? Ujubi. Kalau sudah ada ja waw ya, itu kalau misalkan kalimat isim udah pasti itu u ya. Ujubi. Oke, sekarang itu nama nakiroh ma'rifat. Nina ini mah kan? Ya. Berarti wujubis Solati. Karena dia mudhof ilaih. Betul mudhof ilaih. Solati. Terus kasih harokat aja wujubis solati. Wujubis solati. Nah, maksudnya kalau udah di belakang ini berarti. Oh ya. Mantap kali nih. Ini kan di belakang doang ya. Mantap iya. Di belakang doang ya. Mantap. Terus Qobla. Nama itu nakirah ma'rifat alif lam. Pokoknya perhatikan ma'rifat yang pertama alif lam aja yang penting. Nama. Oh, berarti ini idofah. Fihi berarti. Enggak, yang ini dulu dong. Qoblad dukhuli. Lah, mudah pilih. Iya. Ini jadi ini mudah ilah ya. Dukhuli. Mudah ilah ya. Terus fiha. Khamsatul asya. Khamsatu asya. Kenapa ya asya? Itu ini ya. Isim ghair munsharif. Jadi bacanya apa? Wasaro itu wujubis sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Mantap ya. Saya tanya dulu Pak pelajarnya sebelumnya udah bisa. Pak sebelumnya udah bisa nggak? Udah ngerti belum? Sebelumnya emang udah bisa, udah ngerti, udah bisa baca gundul? Belum. Oh ya belum berarti. Ya, takutnya sebelumnya udah bisa gitu masalahnya. Saya pegang sekarang ini saya ya. Itu pertama yang tadi yang bilang Ustaz itu mana. Saya kuasai aja mubtada khabar. Terus mudhof ilaih sama sifat. Itu aja saya pegang. Kalau yang lainnya mungkin ya banyak ya. Cuma yang paling banyak kan ini yang muncul. Betul. Nah. Nanti kita isim ghair munsharif. Isim itu, kalimat isim itu tidak menerima tanwin kan karena 3. 1, jadi mudhof, ada alif lam. 2, menjadi mudhof. 3, isim ghair munsharif. Nah, ini kan menjadi mudhof. Jadi khamsatu asya. Habis ini maka kita belajar isim ghair munsharif. Kata orang, isim ghair munsharif itu termasuk kalimat isim yang agak susah. Coba kita analisis sama-sama. Wasaro itu ya, wasaro itu ini kan sebetulnya kan isim ghair munsharif ya. Wasaro it, nanti kita belum belajar kan, mafa'ilun. Ini kan kalimat isim, pokoknya ini nggak ada tanda-tanda fi'il nih, kalimat isim. Nah, isim di awal kalimat jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada termasuk isim yang dibaca apa? Rofa. Nah, ini bisa jadi isim ghair munsharif atau isim jamak taksir. Jamak taksir nanti sama dengan isim mufrad, ropanya domah, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Nanti kita jamak taksir. Jadi dibaca wasaro itu.
Ini kan kalau dilihat daripada teori nama, ini kan apa? Nakirah. Wujub itu nakirah atau marifat? Nakir. Berarti nana jadi apa di situ? Jadi nakir. Nana jadi idop. Berarti ini idopat. Idobat berarti pasti wujub. Nah, benar. Jadi wasaro itu wujubi. Kasroh. Kalau idopat, kalau mudhof ilaih sudah pasti kasroh. Kalau mudhofnya bisa fathah, bisa rofa, bisa jar, tergantung dia jadi apa kedudukannya. Ini kan kedudukannya kan bisa jadi mudhof ini jadi apa? Mubtada. Kalau mubtada berarti dia dibaca apa? Rofa. Nakirah idopat berarti. Ini apa? Alif lam. As-shalah itu apa? Berarti nama itu nakirah marifat apa? Idopah. Berarti wujubi sholati. Nah, qobla ini adalah jorob ya. Kita belum, nanti ada jorob nanti. Habis ini belum jorob, jadi jorob. Jorob itu apa namanya bahasa kitanya? Jorob itu kalimat isim yang menyimpan makna di ya. Makna di atau pi. Ada makan, ada zaman, ada jorob zaman, ada jorob makan. Nah, jorob itu kan ada yang mabdi namanya. Jadi qobla, pasti dibacanya qobla. Qobla ini mabdi berarti. Mabni. Nah, jadi ini dia tidak ada alif lam jadi ad-dukhul ada alif lam jadi apa? Nama jadi apa? Idopat, berarti qobla dukhuli. Piha ini kan domir. Domir itu kan mabni. Walaupun ada fi, tetap piha, bukan piha. Karena ada alif lam, ada alif di sininya. Jadi piha. Khamsatu, kalau sudah ada mubtada, berarti kan harus ada apa? Kalau udah ada mubtada harus ada apa? Ada khobar. Nah, khobarnya makanya di sini panjang. Khobarnya di sini khamsatu. Khobar itu termasuk kalimat isim yang dibaca apa? Rofa. Ini khamsah itu kalimat apa? Isim apa? Mufrad, tasnya, muzakkar salim, muannas salim. Mufrad, karena nggak ada tanda-tandanya. Kalau mufrad berarti tanda rafanya apa? Doma. Nah, kenapa dia tidak pakai tun padahal nggak ada alif lam? Karena dia jadi mudhof. Asya'a ini berarti kalau udah apa? Mudhof il. Kenapa dibacanya asya'a bukan asya'i? Karena ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tanda ya jarnya adalah fathah. Siapa yang mau nyoba lagi? Siap. Piha itu karena ngikutin sholat. Apanya? Kenapa jadi piha? Iya, haknya domir sholah karena ada tak. Kan ini qobla dukhuli sebelum masuk piha pada sholat. Tapi kalau misalnya sholahnya bukan misalnya yang laki-laki, pihi, ya iya. Gitu, kata ganti itu begitu. Nah, ini namanya kata ganti itu namanya domir. Nah, ini yang penting sampai kata para ulama dikatakan apa? Laulad domir lafahimal hamir. Seandainya tidak ada domir maka keledai pun bisa paham. Jadi yang paling menentukan ini haknya kemana nih? Tapi Pak Wawan ternyata udah bisa nebak haknya itu karena kesini nih. Karena dia ini tak marbuta ini ya, pinter berarti udah bisa menentukan domir. Baliknya kemana? Berarti jeli gitu ya. Itu kan paling sulit nanti domir ya, menentukan ini domirnya kemana. Tapi kira-kira terkait dengan masalah sholat ini haknya berarti ke sini. Maka kalau diterjemahkan gini, wasaro itu wujubi sholati, wasaro itu, dan adapun syarat-syarat wujubi sholati dari wajibnya sholat qobla dukhuli piha sebelum masuk waktunya sholat gitu. Khamsatu asya'a itu ada 5. Nah, jadi bayangkan di sini mubtadanya khobarnya ada di sini. Iya, jadi begitu pakainya ini ada mubtada pasti ada khobar. Di mana khobarnya? Makanya ini kenapa dibaca tuh? Oh, ini ternyata jadi khobar daripada mubtada. Nah, jadi begitu, Pak. Jauh khobarnya gitu. Makanya jadi jauh khobarnya. Jadi jauh. Yang penting kita makanya kalau ini udah mubtada, Ustaz, ya, cari nantinya.
wasaro itu wujubi sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya sholat sebelum masuk waktunya sholat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Ya, itu sebetulnya bisa 2 khobar, bisa di sini jadi khobar, di sini jadi khobar. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, siapa yang mau nih? Abdullah, nggak apa-apa kan ini praktek gitu. Ya, ininya. Ya, ingat itu apa? Alif lam almiyah itu di situ jadi apa itu? Kalau jadi mubtada pokoknya jangan lupa marfuat, mansubat. Ingat kepada metode kacamata. Itu ya ini almiyah. Ini ya, letak titik-titik kasih titik. Nah, almi. Oh. Ya itu sukun benar. Mi yahu. Almiyahu jadi apa? Kalimat isim berada di awal kalimat jadi apa? Mubtada. Mubtada isim yang dibaca apa? Udah. Lanjut. Ala. Jar arba'ati. Arba'ati. Ini na. Arba'ati aksa. Aksami. Kasih harok atau ininya A-nya? To. Uron. Tohi. Fa'ilun. Oh ya, fa'ilun gitu. Ingat wajan nih, ingat makanya wajan fa'ilun, tohirun. Nah, tohirun pakai alif tanwin atau tohirun. Ingat itu ada mim, titik. Kalau di dalam yang sulasi mujar, sulasi majid dulu kita. Mim, titik ini. Mim, titik. Nah, gitu. Ingat lagi makanya kepada pelajaran-pelajaran awal. Oh, ini ngikuti ya? Mutahhir. Mim, titik kan gitu. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alun, mufa'alatun gitu. Mutahhirun. Goir. Goiru kan? Atau kenapa di kasrahin ini ya? Goi, sukun itu tuh goi. Udah disukunin ditahanin lagi. Goiru. Tuh. Apa itu? Nama itu. Nama. Goiru dengan nama. Nana. Nana berarti dopat. Berarti makruhin. Makruhin, iya. Hin. Sukunin atau kalau isti. Bukan. Ini hapus. Istiqma. Malah pas ini. Kan ikutnya. Ini kan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul berarti tidak sama naib fa'il. Naib fa'il itu termasuk isim dibaca apa? Naib fa'il. Naib fa'il itu yang dibaca isim yang dibaca rofa itu apa? Naib fa'il termasuk isim yang dibaca apa? Istimalu al-ma'u mama sifat sifat dong mama ngikutin al-mutlaqu aduh
Coba mau tiap hari ini pada bisa ini. Hah? Karena rambutnya habis itu paling. Apa? Rambutnya habis. Oke, siap. Kita analisis lagi. Almiyah. Almiyah itu adalah kalimat apa? Isim di awal kalimat berarti dibaca apa? Masuk apa? Mubtad. Mubtada itu termasuk isim yang dibaca apa? Rofa. Dia termasuk apa? Berupa isim apa? Mufrad, tasnya muzakkar, mana salim? Mufrad. Kalau mufrad ketemu dengan rofa berarti tanda rofanya apa? Maka pasti dibacanya almiyah, almiyahu. Kalau ini nanti kenapa Ustaz bukan almayahu, almuyahu, almiyah? Itu nanti kita, ini kan kita di awal sudah ada mi titik-titik ini. Ini kan ditambahin alif doang sebetulnya. Almiyah. Nanti itu dengan sendirinya kita akan terbiasa. Ini kan masalahnya kan dari biasa huruf Indonesia ke huruf Arab bundul gitu kan. Nah, itu karena belum biasa saja. Ya. Iya, pokoknya gitu. Jangan lupa lagi, makanya ini kita sengaja diulang-ulang lagi. Jangan sampai keenakan kita dengan mana, tapi kan menentukan di depan dulu kita yang harus tahu. Ya, menentukan awal dulu Pak harus tahunya. Jadi deteksi dulu, udah kesananya langsung pakai mana, nama, nana, dan seterusnya. Ala udah kita tahu lah. Ala berarti huruf apa? Huruf jar. Arba'ah kan melupakan kalimat isim. Kemasukan ala berarti dari arba'ati. Ini na. Kalau sudah nana berarti apa? Aksamin. Ala arba'ati aksamin. Mudah pilih. Ala arba'ati aksamin. Al-miyahu ala arba'ati. Miyah itu, adapun air itu terbagi atas 4 bagian. Udah sempurna belum nih kalimatnya? Sudah. Al-miyahu, adapun air, ala arba'ati aksamin, terbagi atas 4 bagian. 4 bagian itu berarti ini udah ada mubtada. Berarti mana khobarnya? Tohirun. Kenapa tohirun dibaca tohirun? Karena dia jadi apa? Isim yang jatuh setelah mubtada apa namanya? Isim yang jatuh setelah mubtada? Khobar. Khobar itu termasuk isim yang dibaca apa? Rofa. Ini bentuk berupa apa? Tohirun. Mufrad atau tasniah atau muzakkar salim atau muannas salim? Mufrad. Kenapa dibaca mufrad? Nggak ada tanda-tandanya. Berarti dibaca apa? Tohirun. Kenapa hurun? Karena nggak ada alif lah. Nah, sekarang baru kita pakai teori na. Ini berarti na, karena nggak ada alif lama. Mutohir apa? Na apa? Na atau ma? Nah, berarti tohirun nas. Tohirun Nah, ini sifat. Makanya dia ngikutin dari apa? Tohirun. Makanya air yang suci dan mensucikan atau lagi mensucikan atau yang mensucikan. Suci yang menegaskan ini. Iya. Jadi sifat itu sebetulnya punya fungsi taukid, penegasan. Hayatan thayyibatan. Termasuk tawabi ya? Oh iya kan, tawabi itu kan termasuknya ada 4. Ya, maksud saya ini ikut tawabi lah, berarti kita ikut tawabinya. Betul. Sifat, naat. Sifat itu naat, taukid, badal. Satu lagi atof. Tohirun terus ini apa? Goiru. Nah, ini kan kita belum belajar tentang ilah ya, istisna ya, termasuk goir kan ada istisna. Goiru. Kenapa goiru? Karena dia jadi ini kesini lagi naat. Goiru yang makro. Ini ketemu jadi apa? Nana. Jadi apa Idok? Goiru makruhun, makruhin. Nah, harus dikasih tahu nih. Ini ya. Kan kita pernah kemarin udah belajar tentang majhul. Udah ya. Nah, tentang fi'il majhul dengan fi'il maklum. Kalau majhul itu kan pasif, kalau maklum itu aktif. Nah, sama kalau makruh ini kan kalau ada maknanya makruh dimakruhkan. Maf'ul dikerjakan objek, berarti setelahnya itu bisa dia amalnya seperti amal apa? Seperti amal majhul. Jadi di sininya adalah istiqma, ini jadi naib fa'il. Naibun fa'ilun. Berarti kalau naibun fa'ilun apa? Istiqmaluhu, istiqmalahu.
naib fa'il termasuk yang dibaca apa? Rofa. Istimalu fa'il sama dengan fa'il dia. Sama dengan itu, gitu loh. Sama dengan fa'il dia. Naib fa'il itu sama dengan fa'il. Naib fa'il itu kan ada menempati fa'il. Menggantikan fa'il. Berarti sama dengan fa'il kedudukannya. Pasif. Iya, gitu loh maksudnya. Hah? Gitu. Berarti istimaluhu. Boleh nggak kalau dibaca makrun istimaluhu? Boleh nggak? Kalau pakai teori Nana, boleh nggak? Boleh kalau pakai teori Nana. Cuma memang dimakruhkan dari bisa begitu. Menggunakannya hu-nya kepada apa ini? Dhamir hu-nya kepada apa? Air. Nah, mantap ke sini. Makanya kalau terjemah nanti bisa pakai 9, bisa pakai angka kepada air. Udah jauh kan? Jauh di sini tuh. Nah, baru ini kalimat baru lagi. Wahwa, waw istinafiyah, wahwa. Bisa atop istinafiyah. Dan maknya itu apa? Ini karena udah kalimat baru, bisa huwa itu kalimat apa? Domir, isim. Isim ada di awal kalimat berarti dia apa? Mubtada. Kenapa dibacanya enggak huwu? Mabni. Tetap huwa. Mau jadi apapun dia huwa, enggak huwu, enggak huwi gitu loh. Alma, berarti kalau misalkan sudah alma itu kalimat apa? Kalau isim setelah mubtada berarti namanya apa? Obar termasuk isim yang dibaca apa? Ropa. Berupa apa dia? Mufrad. Mufrad ketemu ropa apa? Kenapa alma'u enggak almaun? Ada alif lam. Ini kalau alma'u kalimat apa? Isim apa? Ma'rifat atau nakirah? Karena ada apa? Alif lam. Kalau misalkan al-mutlaqu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, alif lam. Kalau ma'rifat jadi apa? Jadi sifat. Berarti dibacanya al-mutlaqu al-mutlaqi. Al-mutlaqu. Ikut yang di depan. Al-miyahu, adapun air, macam-macam air ala arbati aksamin. Itu terbagi atas 4 bagian. Tohirun mutahirun. Itu yang pertama air yang suci, mutahirun mensucikan. Goiru makruhin, goiru yang tidak makruh. Gitu doang. Apa tidak? Istimaluhu, menggunakannya apa itu air. Wahwa, dan adapun dia air yang mutlak itu apa? Air tahir mutahhir itu wahwa al-ma'u mutlakun, yaitu air yang mutlak. Makanya sebenarnya terjemah mah gampang, yang susah kita bacanya kalau ingin tahu. Kalau terjemah karena kita ada kamus. Kalau bacanya kan kita yang nggak ada kamus itunya apa? Nggak ada barisnya, teman-teman. Oke, Pak Bambang, silakan. Oh, apa? Jamak dari kata maun itu miyahun. Sama, al-ma'u itu, kalau ma'u itu adalah mufradnya. Kalau al-miyahu itu kan dia al-miyahu itu dia itu jamaknya, dia itu apa? Jamak taksir. Ini Pak Bambang. Ini kan udah saya ambil dari kitab Gundul ini, Pak. Jadi udah Fathul Qorib ini. Fathul Qorib itu udah menengah. Mana itu? Mana? Mim titik. Oh, ini. Enggak ada ini H ini. H ini H. Oh. Mustahabu. Kan mim titik. Pasti karena itu kan ismu. Nama. Ini Jawa. Nakirah ma'rifat. Jawali. Lam itu li. Pasti. Wahwa. Salah
salah sati, salah sati mawa di alif sindal itu asaddu is tih baban dan kenapa ya? Terus indah tagoy yuri, ada indah ada wasiri nama tagoy yuri. Itu al-fami tagoyuril fami. Oke. Iyalah pasti. Kalau ini kan, kalau tagoyuri kan yang sulasi majid. Tagoyyaro ya tagoyyaru, tagoyyuron. Jadi tagoyuri. Baik, yuk kita analisis. Waw huruf istinaf. Jadi waw itu kalau di depan awal kalimat istinafiyah lah ya. Kalau di tengah-tengah baru dia waw atop. Pokoknya setiap kalimat baru wawunya waw istinafiyah. Waw di awal kalimat lah. Waw permulaan. Enggak ada, permulaan aja. Tetap kalau diterjemahkan dalam terjemah dan. Tetap dan. Baik, coba lihat. Waw, ya wawnya di depan lah. Waw istinafiyah. Asiwak. Asiwak itu alif lam. Ada alif lam berarti dia adalah merupakan isim berada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat namanya mubtad. Mubtada harus dibaca rof. Dia berupa apa? Karena dia berupa mufrad. Kalau mufrad ketemu rofa berarti dia tandanya dom. Pasti dibacanya wasiwaku. Kemudian yang kedua adalah nih, kalau mu titik habun. Mustahabun. Mu titik mustaf'alun. Ada mustaf'alun, ada mustaf'il. Itu yang sulasi majid itu yang kita ya. Pokoknya kalau sudah mu, ini pasti mazid ya. Oke? Kalau mu udah pasti apa? Mazid ya. Kalau mu pasti majid. Kalau ma itu pasti mujarrad. Tahu ya majid mujarrad maksudnya, masih ingat ya? Nah, cuma kalau misalkan mu titik itu kalau misalkan habun cuma ada dua, ada tiga. Isim maf'ul, masdar mim, kemudian makan atau zam. Tapi kalau mu titik hi itu cuma satu, isim pak. Nah, kalau ini berarti wasiwaku dan adapun siwak mustahabun. Yang paling pantas misalkan mustahibun mustahabun. Kalau mustahibun yang menyunahkan, kalau mustahabun disunahkan. Berarti mustahabun. Wasiwaku mustahabun dan adapun siwak itu disunahkan. Ya, dianjurkan. Fi harfun jarin kuli udah pasti karena ada fi. Kalau sudah kuli berarti apa? Halin atau halun? Halin, karena jadi ismudop. Ismuna ini, isim mudop dan nakir. Ini namanya ismuna. Kalau kita ini ismuna. Ismuna itu apa di situ? Isim mudop dan nakir. Isim mudop itu kan termasuk kulu ya. Ya, berarti fi kulli halin illa adat istisna. Kalau setelah illa pasti ba'da dan jorob. Ba'da itu na, azawal na atau ma? Ma. Berarti kalau nama berarti jadi ba'da zawali, zawalu, zawala. Zawali. Lam harfun jarin, as-so'ib isim. Kalau isim dengan ketemu dengan lam harfun jarin jadi liso imi. Wa huwa, udah pasti huwa, enggak huwa itu dome. Huruf jer, salah sati karena ada apa? Ada fi. Salah sati mawadi a. Kenapa mawadi a? Isim ghairu munsharif. Sengaja biarin isim ghairu munsharif sering disebut supaya nanti pas sudah isim ghairu munsharif nanti udah ini. Jadi fi salah sati mawadi a. Asadu ya.
Istihbaban itu lebih kuat. Istihbabnya apanya? Istihbabnya, sunnahnya. Inda zorob na tagoyuri na berarti inda tagoyuri. Alpami nama berarti idofat. Jadi yang salah Pak Bambang satu mawadi'a ya, harusnya mawadi'a, tadi mawadi'i Pak Bambang. Karena sih nggak apa-apa dia karena belum belajar gue isim ghairu munsharif. Iya, kalau yang belum belajar nggak jadi masalah, itu kan isim ghairu munsharif. Saya kan sengaja diberikan contoh dulu, nanti pas isim ghairu munsharif ada lagi contoh di belakangnya. Nah, nanti baru nanti. Pak Bambang mantap. Salahnya cuma mawadi'a. Ya. Begitu Pak. Jadi belajar itu nggak bakalan jauh dari begitu-gitu aja. Ya. Baca kitab itu gitu aja. Nanti kita akan habis tahu tentang ini, nanti kita akan makin ini, ya. Pawan, mangga Pawan. Nomor 5 Pawan. Atau Pawan sampai sini. Nanti nih Pak Pram nih, sedikit yang sini nih. Patungan. Ini kan kepanjangan. Ya Pawan. Mantap ini. Oh Kiki juga belum pada gitu ya. Belakang aja sih Kikinya nih. Sudah, wakat, udah selesai. Ada di depan. Dia cuma dua dia antara tu dan ti, atun atin. Iya, berarti ada di depan kalimat kan? Berarti mubtada dibaca apa? Ya jama muannas salim tetap mubtadanya apa? Rafanya kan doma. Atun atin berarti istisala. Ini alif lam. Ini ma. Marifat. Marifat berarti sifat. Berarti masnu Natu. Oke. Sab'atu. Kenapa sab'atu? Sab'atu ini karena itu nakirah apa namanya? Ma'rifat nakirah, Pak. Makrifat ini makrifat ya. Ya, di depannya ma'rifat kan? Ini makrifat. Makanya nakirah. Terus nggak apa-apa dulu. Ma'rifat nakirah. Ada khobar. Udah nggak apa-apa. Sab'atu. Asyara. Guslan ini. Terus satu. Guslan karena asyara. Benar ya? Benar. Iya karena dia kan jadi itu jadi apa? Tamiz nanti. Goslul ti nakirah makrifat. Ini nakirah ini marifat kan? Nakirah marifat apa? Nakirah makrifat idofat. Jum'ati. Daini. Wow atau Pak. Ya kan ini juga. Udah. Mana ini tutupnya? Tadi dapatnya juga nggak ada tutup. Oh. Pak Pram, sedikit yang Bapak Pram. Jum'ati wal adiyah. Kawan penutup Pak Pram. Kenapa penutup ya? Ini apa namanya? Kalimat isim ada di awal. Isim itu di awal kalimat. Isim di awal kalimat kan mubtada dibaca rafa. Rafa itu kan jum. Ini ini ma berarti kan? Jum Ini nggak usah dipilih. Iya benar Jum'ati benar.
Nah, ini mana? Kalau mana berarti apa? Marifat nakiroh. Berarti marifat nakiroh dia jadi apa? Marifat nakiroh. Berarti mubtada khob. Berarti dia setelah mubtada berarti ini apa? As-sholatu. Ah, itu mah udah. Ini tinggal ini. Kalau udah mubtada berarti ada khobar. Khobar isim yang dibaca apa? Sunnatu, sunnata, sunnati. Khobar isim yang dibaca apa? Sunnatu ya. Dia isim yang dibaca. Nakiroh. Bagus. Mu'akadatun, kadatin. Mu'akadatun. Oke. Kenapa mu'akadatun? Nanas. Mantap. Ini luar biasa kan artinya. Dipaksa memang kadang-kadang begitu. Ya, harus dipaksa kita. Oke, baik. Nah, jadi kenapa kita harus praktek? Nanti ini ada sesuatu yang kita setelahnya baru kita ajarin. Jadi makanya kalau misalkan salah karena belum diajarin, itu mah wajar. Baik. Wal iktisalat. Al iktisalat kalimat apa? Isim ada di awal kalimat berarti jadi mubtada isim yang dibaca rab. Dia berupa apa? Mufrad, tasnyah, muzakkar salim atau jama' muannats salim? Jama' muannats salim itu tanda rafanya apa? Dom. Berarti wal iktisalatu. Dia kan cuma dua. Atun, atin. Dulu kita udah di awal atun, atin. Ya. Kalau dia rofaknya domah, nasobnya kasroh, jarnya kasroh. Jama' muannats salim kan begitu. Rofaknya dom, nasobnya kasroh, jarnya kasroh. Betul nggak? Iya. Jadi wal iktisalatu. Sekarang ini ma al masnunah ma tona ma. Kalau sudah ma berarti apa? Marifat jadi sifat itu berarti ngikut. Kalau di sini di depannya iktisalatu berarti al masnunatu. Betul. Nah, sekarang ini adalah sabahnya adalah na. Kalau sudah ma'rifat dan na di sini jadi apa? Mubtada khob. Berarti sabah jadi apa? Jadi khobar. Khobar termasuk isim yang dibaca apa? Ropa. Jadi dibacanya sab'atu atau sab'ata? Sab'ata. Kenapa sab'ata? Ini nanti adad ma'dud. Hitungan adad ma'dud itu hitungan. Hitungan dan yang dihitung. Kalau hitungan itu, Bapak-bapak semuanya, kalau yang belasan itu mabni. Ya, kalau yang belasan itu mabni. Pokoknya kalau yang belasan itu mabni. Jadi walaupun dia jadi khobar dibaca rafa tapi dia mabni fathah. Ya, kalau apa? Karena hitungan. Kalau hitungan itu mabni fathah, sab'ata asaro, isna asaro, ihda asaro gitu loh ya. Salah satu asaro. Pokoknya yang belasan semuanya mabni fathah. Jadi sab'ata asar. Ya. Oke. Itu nanti kita kehitungan. Nanti hitungan itu saya ajarkan, pokoknya gitu aja, diklasifikasikan aja. Ada yang mabni patah, pokoknya kalau belasan mabni aja, mabni patah. Guslan. Nah, kalau sudah ada hitungan ini namanya adalah adad. Kalau guslan berarti ma'dudnya adalah sebagai apa? Sebagai tami, dibaca nasob. Itu ada nanti di situ. Setelah ini nih ada tamij. Ya. Kalau diterjemahkan wal iktisalatu, dan adapun mandi-mandi yang disunahkan sab'ata asyara guslan, itu ada 17 guslan apanya? Mandinya. Nah, sekarang kenapa ini dibaca goslu? Ya, goslu. Kenapa dibaca goslu? Ada ini, saya tanya nih, goslu ini kan ini satu dari berapa? Dari 17. Yang 17 itu salah satunya adalah apa? Mandi berarti goslu itu jadi apa? Kalau satu dari 17 apa namanya? Bagian. Bagian itu apa? Badal.
Makanya dibacanya apa? Goslu. Jangan dibaca gosla karena di sininya adalah sab'atu. 1 dari 7 berarti dia badal. Nah, coba saya lebih detail. Badalnya badal apa? Badal setengah. Bagian. Iya. Badal ba'ad min kul. Sebagian dari semua. Makanya dibacanya goslu. Badal itu termasuk apa? Tawabi atau bukan? Tawabi. Tawabi ada berapa? 1. Naat dulu, sifat naat. 2. Ada, nggak apa-apa ngaco, acak-acakan. Terus yang ketiga, taukid. Yang keempat, nah, itu jangan sampai lupa ya. Terus nanti, insya Allah nanti kita ulang-ulang tanpa sengaja, kita nanti udah hafal dengan sendirinya tanpa menghafal ya. Diulang-ulang nggak apa-apa nanti. Ghuslul Jum'ati. Kenapa Jum'ati di sini tadi? Nama. Mudhof ilaih berarti ghuslul Jum'at. Wal idain. Waw huruf apa? Idain jadi apa? Maktub kepada Jum'ati. Sebetulnya maktubnya kepada ghuslu. Kenapa ini dibacanya kasroh apa? Nah, berupa apa ini idain itu? Berupa apa? Tasniyah atau mufrad? Tasniyah. Kenapa tasniyah? Aini. Berarti dalam keadaan jar kan? Kenapa di sininya kok ini ghuslu, di sininya kok jar? Nah, itu ada mudhof yang dibuang. Harusnya apa? Wa ghuslul Jum'ati wa ghuslul idaini. Ada mudhof yang dibuang. Jadi bahasa Arab itu nggak mau boros dia. Ghuslul Jum'ati 1 mandi Jumat. Wa ghuslul idaini harusnya begitu. Ada ghuslu dia dan mandi di 2 hari raya. Tapi ghuslunya dibuang. Makanya dia jadi idaini. Jadi kalau misalkan bingung, Ustadz ini kok idaini, ini ghuslu. Ini ada yang dibuangnya berarti. Jadi kalau ada yang di luar kaidah, tapi ini biasanya, tapi kita paham ini. Ini kan ghuslu nih, ghuslunya sudah disebut di sini. Idaini berarti gitu. Orang Arab itu begitu, tulisan Arab itu makanya tidak mau boros kayak tulisan kita sama. Walaupun wawan diulang-ulang. Walaupun wawan diulang nih kan. Karena harusnya ini kan wa ghuslul idaini. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, atiunya nggak diulang lagi di ulil amrinya. Baru ini wasolatul Jum'ati dan sholat Jumat. Kenapa wasolatul Jum'ati? Ya dia jadi atop, mau huruf atop. Sholatu kepada apa? Kepada ghuslu. Sholatu ini al-Jum'ah apa? Na dengan ma jadi apa? Idofat. Pasti Jum'ati bukan Jum'atu. Baru sunnatun mu'akkadatun, dan itu sunnah mu'akkadah. Wasolatul Jum'ah dan adapun sholat Jum'ah itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan, nakiroh sifat. Mu'akkadah itu kan jadi sifat, nakirohnya sifat. Mu'akkadatun, sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang dikuatkan. Mantap ya, luar biasa, Masya Allah. Ini belum saya ajarin tentang isim ghairu munsorifnya ya. Itu kan masih ada beberapa materi lagi. Tapi maksud saya ini beberapa materi ya sengaja tapi udah dipraktekin, artinya kan sudah bisa dipahami. Nah, itulah buah dari. Kalau gambarnya baru sket. Kalau gambar baru sket, belum dikerengin. Belum dikerengin ya. Iya wajar lah, kita kan baru beberapa ini kan sudah bisa ini artinya. Apa namanya? Ini kan artinya kan apa, kalau saya sih lihat ya, ini tulisan ini kalau menurut saya itu termasuk udah bukan bahasa apa, kalau bahasa kursus apa yang awal itu apa? Iya, bukan. Jadi ini bukan advance, benar. Kalau kursus advance, karena ini kan contohnya saya ngambil dari Fathul Qorib. Iya, Fathul Qorib itu kan memang contohnya untuk contoh yang udah di atas, bukan contoh di Safina.
Iya, karena kalau contoh di Sapinah nanti ada contoh Sapinah, contoh yang mudah. Ini kan udah contoh Fathul Qorib yang kemarin kita yang saya bawa itu. Jadi udah contohnya pun udah contoh ya tadi advance itu ya. Kalau di kursus sudah tingkat advance. Iya, jadi saya nggak ngambil yang rendah. Kenapa sebabnya? Karena kalau misalkan di sini nanti ke atasnya gampang, naiknya ke bawah udah hatam. Nah, kalau di bawah kan harus naik ke atas pakai tangga lagi. Kalau di sini kan kita kalau mau ke atas tinggal ngoles sedikit, nah ke bawah kita ini. Nah sehingga kan nanti tadabbur ke Qur'annya lebih enak. Tadabbur ke Qur'annya lebih enak. Nah itu artinya saya belum ajarkan semua, belum selesai di sini. Ya kalau di silabus itu kan materinya belum beres. Tapi materi belum beres, artinya sudah bisa memahami. Nah ini kan namanya bahasa kitanya apa ya? Kalau ujian itu post-test apa namanya? Harusnya bereskan dulu materi baru pelajaran ini. Nah, tapi ini kan materinya belum beres, kita sudah praktek. Nah, nanti pas praktek itulah nanti akan terus melekat di situ. Tadi diulang kayak tadi itu, jadi apa diingetin lagi, terus diingetin sampai akhirnya nempel tanpa kita menghafal. Gitu Pak. Nah, makanya nanti contoh di belakang tuh ada lagi contoh di Quran tuh. Saya sengaja tuh contoh di Quran. Ya, yang di buku itu. Nah, itu semuanya di Quran. Nah, ini kalau Bapak misalkan belum ngaji, Pak, sekarang aja kalau misalkan ini masih agak ini. Tapi kalau sudah suruh di i'rab ini, saya yakin udah sebagian ada Bapak udah ada paham ini mana ini paham saya yakin. Tapi ketika belum belajar ini mungkin gelap ya, ngeliat ini nih ya. Iya, mungkin gelap itu. Tapi kalau misalkan sekarang alam nasroh, kenapa alam nasroh? Oh, tahu kita ada alam, lam lama, alamma kan gitu. Nasroh berarti fi'il mudhari yang ada alamnya berarti kan dibaca jazm, alam nasroh, lakasadrok gitu. Bismillahirrahmani arrohimi, tahu kita. Bahar punjarin ismi majrurun bilam Allahi Na'ma mudhof ilaih, ar-Rahmani mama maripat jadi ar-Rahmani, ar-Rahimi maripat jadi pasti ar-Rahimi. Udah tahu Bapak sekitar sekarang begitu. Ngirab bismillah aja udah hafal. Ngirab alhamdulillahirabbil alamin saya yakin udah bisa. Coba Pak apalah alhamdulillahirabbil alamin itu di i'rab. Alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdulillah? Isim ada di mana itu? Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat jadi apa? Mubtada. Mubtada termasuk isim yang dibaca apa? Ropa. Ini berupa apa? Mufrad. Mufrad ketemu ropa dibaca apa? Doma. Jadi alhamdulillah. Yang keduanya apa? Jadi apa yang keduanya? Rufjar. Jadi lillahi. Tapi dia kedudukannya sebagai apa? Khobar. Iya kan gitu, khobar. Kemudian lillahi. Robbi apa? Badal dari lillahi. Al-alamina, kenapa dibaca alamina? Nama. Nakirah ma'rifat berarti jadi apa? Idopah. Kenapa alamina? Dia al-alamina kalimat apa? Isim. Ada apa? Ada alif lam. Berupa apa dia isimnya? Kenapa jadi ada ya nun itu? Jama' muzakkar salim. Walaupun nanti ini kita sedang contoh jama' muzakkar salim, walaupun nanti di situ ada mulhaq jama' muzakkar salim, menyerupai jama' muzakkar, tapi untuk contoh awal-awal nggak jadi masalah, karena dia sama ina, una, muslimuna, muslimina, alamina, alamuna, gitu lah. Itu udah bisa kayak gitu kan istilahnya. Pak Bambang, khalaqal insana min alaq, khalaqo kalimat apa? Fi'il apa Pak Mamang? Fi'il madi. Mabniun ala fathi dia. Kalau fi'il madi itu berarti domirnya apa? Mustatir ya. Telah menciptakan dia. Al-insana jadi apa al-insana? Dibaca nasab. Kalau sudah fi'il fa'il berarti apa? Oh enggak ini. Objek. Jadi maf'ul, makanya dibacanya dari insana. Berupa apa al-insana di situ? Isim mufrad. Isim mufrad itu berarti
Kalau jadi objek, dari objek itu maf'ul. Maf'ul itu termasuk isim yang dibaca apa? Nasab. Iya, fathah. Jadi insan min alakin, min alakun, min alakon. Min alakin karena ada. Keren dah kayak gitu dah. Udah jadi kiai nanti. Iya. Kan seneng kita ngaji kayak gini. Jadi sebetulnya Masya Allah gitu. Kita ini kan kadang-kadang suka nggak sabar aja sebetulnya belajarnya. Ternyata ketika ditekunin, diapain, bisa ngirau kayak begitu coba. Insya Allah. Ya beres khatam materi kita latihan. Nanti latihan sendiri lah ya. Kalau latihan sendiri, yang penting sudah tahu apa namanya, sudah tahu kuncinya, kaidahnya. Itu nanti sama Allah dibukain yang lainnya Pak. Yang penting kuncinya dulu, miftahnya, yang lainnya nanti dibukain sendiri. Biasanya suka gitu. Ini apa? Muncul gitu. Sekarang kalau buka Facebook, buka apa suka muncul nahu nggak kira-kira? Ada bisa. Hah? Ada nahu di Facebook juga ada nahu. Hah? Ada nahu juga di Facebook. Di Facebook ya. Udah mulai kan, karena dia algoritma. Kalau misalkan kita buka sendiri, kita udah ini belajar, nanti terus-terusan tuh muncul di mana di algoritma nanti. Iya nanti. Jadi apa namanya, memperlancar. Nanti muncul dia. Kan kita ini Ustaz, nah kayak gini nih kan, ini ada kasus tentang terkait dengan adat ma'dud ya, terkait ghairu munsharif, itu kan belum diajarin karena memang setelah ini kan, nawasi kan setelah ini. Nah di sini kan setelah ini. Nah tapi di sini apa? Ya domir itu kan kata ganti. Kemarin kan kita baru belajar tentang domirnya. Domir munfasil, domir mutasil, itu aja. Ada domir baris, ada domir mustatir. Mustatir itu kata gantinya disimpan, nggak kelihatan. Misalkan gini, kalau misalkan fi'il madi tadi domirnya mustatir kan, nah, sehingga nanti kenapa khalaqal insana? Biasanya kan kalau sudah fi'il harusnya fa'il, tapi ini fi'il malah maf'ul. Kenapa? Karena fa'ilnya mustatir, udah di dalam. Khalaqa telah menciptakan dia Allah. Khalaqa itu mengandung dia. Baru al-insana telah menciptakan dia Allah al-insana kepada manusia min alakin dari segumpal darah. Nah itu namanya. Apa? Boleh. Makanya nanti domir itu ada namanya wujuban, ada namanya wajib mentakdirkan, ada yang dia tidak wajib, jawazan. Nah kalau yang wajib itu kayak fi'il amar. Kalau fi'il amar itu wajib mentakdirkan anta. Harus ada antanya. Misalkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara kafah. Itu kalau misalkan idrib, pukullah olehmu gitu. Idrib, pukullah olehmu. Jadi dia menyimpan domir pasti. Kalau insan juga gimana ini? Apa? Apa? Kalau insan kan itu ini maf'ul Pak. Enggak, kalau insanu artinya insan itu menciptakan. Nah di depannya harus ada maf'ul lagi. Kalau mau khalaqal insanu di depannya dikasih maf'ul, objek. Jadi salah. Tapi boleh dia. Salah karena kalau mau dipakai khalaqal insanu, dia di depannya harus ada khalaqal insanu, misalkan toiron, khalaqal insanu misalnya sayaron, misalkan telah menciptakan siapa manusia sayarotan kepada mobil, misalkan gitu. Nanti kalau dalam ilmu balaghah ada lagi, apa bedanya khalaqa dengan ja'ala misalkan. Khalaqa itu kan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala itu memfungsikan yang ada. Fungsinya, gunanya itu nanti ada perbedaan, sama-sama menjadikan tapi beda maksudnya.
Hah? Utul kitab. Beda sama qira'a itu kan lebih kepada dia apa namanya maknanya apa? Lebih umum. Qira'a itu bisa dimaknai dengan membaca, menganalisis, meriset gitu. Nah, gitu. Yatslu. Tala yatslu ya. Hah? Ya. Ya, itu nanti lebih kepada makna, nanti makna filosofis. Ya, makna filosofis itu kan kita akan tahu nanti setelah memahami makna-makna dasarnya. Jadi kenapa dalika itu artinya itu kenapa diterjemahkan di Departemen Agama jadi ini? Nah, itu menunjukkan bahwa Quran itu jauh ke depan tetapi dekat di hati para pembacanya. Jadi begitu nanti. Itu lebih kepada makna. Kalau makna itu nanti lebih kepada hal-hal yang bersifat balagoh atau filosof nahu nanti. Kalau udah selesai materi mau ngaji filosof nahu nggak jadi masalah nantinya, karena kita nggak bakalan kemana-mana. Orang makna dasarnya sudah hafal. Jadi jangan sampai yang prinsipnya tidak tahu langsung ke cabang kemana-mana, puyeng nantinya. Ya. Baik, gimana? Cukup ya? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya Pak Pram ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, isim ghair munsharif, amil nawasi dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.